Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan. Pada hari ini saya akan menyampaikan renungan dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 11 ayat 1 sampai dengan 13. Di dalam ayat-ayat tersebut kita akan belajar mengenai keberdosaan manusia. Dan kita bermohon kiranya melalui perenungan ini kita mengaitkannya dengan penebusan yang dikerjakan Kristus dan keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah Bapa kita. Sebelum kita bersama-sama mempelajarinya, mari kita sama-sama berdoa memohon hikmat, bijaksana dan pencerahan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus, kami hanya memohon belas kasihan-Mu, memohon hikmat-Mu, memohon bijaksana-Mu dan pencerahan untuk akal budi kami, untuk hati kami, agar kami mengerti apa yang tertulis dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13, dan kami mau belajar dari kebenaran-Mu supaya kami dapat mengikuti kehendak-Mu. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Teks ini ada di dalam kitab 1 Raja-Raja, yaitu kisah sejarah Raja-Raja Israel. Di dalam teks ini kita mengetahui bahwa latar belakang daripada Raja Salomo, anak dari Raja Daud, keturunan dari Yehuda. Raja Salomo menjadi raja atas Israel berdasarkan pada apa yang Tuhan nyatakan melalui Daud, ayahnya. Raja Salomo diberikan hikmat, diberikan kekayaan dan kekuasaan yang sungguh luar biasa. Banyak bangsa di sekitar wilayah kekuasaan kerajaan Israel dan banyak orang mengagumi kebesarannya, hikmatnya, bahkan kekuasaannya. Di dalam pasal 11 ini kita melihat, membaca dan mengetahui apa yang terjadi di hari-hari hidupnya Salomo, khususnya pada hari tuanya. Mari kita membaca satu bagian demi satu bagian agar kita mengerti dan memahami keberadaan kita sebagai manusia. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dinyatakan bagaimana keberdosaan yang terjadi pada diri Raja Salomo. Dan kemudian di ayat 9 sampai dengan 13 kita membaca tindakan yang dinyatakan Allah atas keberdosaan manusia, atas keberdosaan Raja Salomo. Mari kita telusuri bagian demi bagian. Di dalam ayat 1, 2, dan juga ayat 3 dinyatakan bagaimana Raja Salomo melakukan tindakan melawan kehendak Allah. Dituliskan demikian, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ini menggambarkan bagaimana Raja Salomo dengan kekuatan, kuasa, dan hikmatnya disukai banyak orang, tetapi apa yang dilakukan Raja Salomo yang tidak diperkenan Tuhan, yaitu mencintai banyak perempuan asing. Mari kita lanjutkan. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Tentu kita tahu suku bangsa etnis ini bukan karena etnisnya Tuhan tidak mengendaki Raja Salomo mencintai perempuan-perempuan dari etnis tersebut. Tetapi karena di dalam kepercayaan, keyakinan, keagamaan dari etnis itu yang memberikan gambaran bahwa etnis ini, suku ini, bangsa ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Menyembah dewa, menyembah dewi, membuat patung untuk disembah. Padahal sesembahan mereka bukanlah Allah itu sendiri.
sesembahan mereka tentulah setan, si jahat, dan buatan tangan mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Salomo, yaitu ia mencintai perempuan-perempuan yang menyembah berhala, yang menyembah dewa-dewi, yang menyembah setan, roh-roh jahat. Dan di dalam ayat 2 dikatakan, padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Jelas, tegas, dan benar-benar diketahui oleh si Salomo ini, Raja Israel ini, bahwa jangan kamu bergaul dengan mereka. Jangan kamu melakukan hubungan secara personal, apalagi mencintai yang tidak dicintai Tuhan. Melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Apa yang terjadi pada diri Salomo? Hati Salomo telah terpaut pada mereka dengan cinta. Salomo seharusnya menerapkan dan meletakkan cintanya hanya kepada Tuhan Allah. Tuhan yang berjanji, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan dan memelihara hidupnya, Tuhan yang memberikan keselamatan kepadanya. Tetapi Raja Salomo justru hatinya berpaut kepada perempuan-perempuan yang tidak mencintai Tuhan. Nah, di sini Ibu Bapak yang kekasih di dalam Kristus, kita harus dengan tegas dan dengan jelas untuk melakukan tindakan yang benar, yaitu pernikahan yang sepadan. Pernikahan yang sepadan bukan hanya berkaitan dengan sesama manusia yang beda jenis, yang tentunya bisa dikaitkan dengan situasi sosial ekonomi budayanya. Bukan hanya itu, walaupun itu perlu dan penting. Tentunya kita tahu pernikahan yang benar, pernikahan laki-laki dan perempuan yang dewasa. Tetapi lebih daripada itu, yaitu setiap orang percaya menikah dengan orang percaya. Pernikahan yang betul-betul dikehendaki oleh Allah, yaitu orang percaya menikah dengan orang percaya. Bukan dengan orang yang tidak percaya. Itulah sebabnya Tuhan melarang orang Israel bergaul dengan mereka. Kalau ada seorang laki-laki dan perempuan di mana laki-laki ini orang percaya dan perempuan itu bukan orang percaya, maka pergaulan mereka bisa dikatakan dalam konteks kekinian masa-masa pertemanan, berpacaran harus ditinggalkan. Jadi apabila ada keluarga kita yang sedang berpacaran, yang berbeda keyakinan, berbeda agama, tidak memiliki iman kepada Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan mengendaki pertemanan mereka, pacaran mereka harus diputuskan. Tidak boleh diteruskan. Karena kalau sudah masuk ke dalam jenjang pernikahan, maka terjadi tarikan yang sangat kuat untuk melakukan tindakan yang tidak berkenan di hati Tuhan, yaitu pernikahan yang tidak sepadan, tidak seiman, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melanjutkan dengan apa yang terjadi pada diri Raja Salomo ini. Di ayat 4 dikatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Di sini juga kita lihat dan kita baca Raja Salomo melakukan satu tindakan pernikahan poligami. Bukan saja perempuan yang menjadi istrinya itu bukan orang percaya, tetapi juga dia melakukan tindakan poligami, pernikahan banyak istri. Tuhan mengendaki kita pernikahannya adalah monogami. Satu istri, satu suami, sepasang, sepadan, seiman. Tetapi Raja Salomo tidak melakukan itu. Raja Salomo pada hari tuanya justru tidak melakukan kehendak Tuhan.
di dalam kehidupan pernikahannya, kehidupan keluarganya. Bahkan istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Artinya di sini juga bahwa Raja Salomo telah kehilangan status sebagai kepala. Ingat, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, seorang laki-laki, seorang suami adalah kepala, pemimpin yang mengarahkan istri-istrinya untuk menyembah Bapa di surga, menyembah Tuhan Yesus Kristus, menyembah Roh Kudus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Salomo? Justru istri-istrinya yang mengontrol keimanannya. Ini sangat-sangat ironis. Bukankah dia tahu bahwa hanya ada satu Allah? Bukankah dia tahu bahwa Tuhanlah semesta alam yang memiliki hidupnya? Bukankah dialah yang mendirikan bait Allah? Bukankah kemegahannya, keagungannya yang dimilikinya itu berasal dari Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata? Tetapi cinta kepada perempuan-perempuan asing, cinta kepada istri-istrinya telah membuat dia tidak menaati kehendak Tuhan. Di sini dijelaskan bahwa ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Allah. Tidak sepenuh hati lagi. Ada sinkritisme, ada penyembahan yang tidak seharusnya dilakukan. Dan kejahatan ini tentu Tuhan tidak menyukainya. Tuhan pasti melakukan tindakan penghukuman. Ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, berarti setengah hati. Tidak sepenuh hati, berarti setengah hatinya sudah terikat, terbius, terpesona oleh si jahat melalui perempuan-perempuan yang menjadi istrinya. Karena itu, hai pemuda, hai anak-anak yang belum menikah, yang sedang berpacaran, bertobatlah. Tinggalkan pacarmu, tinggalkan pasanganmu yang belum percaya kepada Kristus. Karena engkau akan setengah hati menyembah Tuhan. Engkau tidak mungkin sepenuh hati memuliakan Tuhan. Di ayat yang kelima sampai dengan ayat yang kedelapan dijelaskan bagaimana Salomo mengikuti Asitoret, lalu mengikuti Milkom, lalu dia mengikuti pengorbanan upacara-upacara pengorbanan bagi Kamos dan juga bagi Molok, bahkan juga sesembahan-sesembahan lain. Di sini makin jauh dari Tuhan, makin meninggalkan Tuhan, makin melakukan kejahatan. Kejahatan seperti ini dimulai dari mana? Dari pergaulan yang tidak diperkenan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau pernah atau mungkin pernah terjadi di dalam hidup Bapak Ibu, melakukan tindakan kejahatan seperti ini, pergi ke dukun, meramal, atau sedang melakukan tindakan menggunakan kuasa setan, bertobatlah. Tinggalkan itu, singkirkan itu, buang itu semua. Hal-hal jahat, hal-hal cemar, hal-hal yang menajiskan itu. Karena itu mencondongkan hati kita, meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, kita yang lari meninggalkan Tuhan. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi di dalam ayat 9 dinyatakan demikian. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Tuhan murka dari surga. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan adalah Tuhan yang pengampun, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang suci, yang adil, yang murka karena kejahatan manusia. Tuhan murka. Ini adalah pernyataan yang tegas. Tuhan menyatakan murkanya kepada orang-orang jahat yang melakukan penyembahan, yang melakukan tindakan hal yang buruk. Karena itu pernikahan yang tidak sepadan, tidak seiman, pernikahan yang poligami, pernikahan yang tidak diperkenan Tuhan, sesungguhnya di dalam kacamata Tuhan, di dalam pandangan Tuhan, keluarga-keluarga yang seperti itu sedang berada di dalam murka Tuhan. Orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan menyembah berhala, pergi ke dukun, ke paranormal, untuk mencari kesembuhan,
untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin menyenangkan dia atau menggunakan jasa-jasa si jahat itu, maka orang-orang tersebut sedang berada di dalam murka Allah. Nah, ini kejahatan. Tuhan bukan Tuhan yang dipermainkan. Tuhan murka dari surga. Padahal kita tahu bahwa Tuhan di sini dikatakan 2 kali menampakkan diri kepada Salomo. Bukan berarti Tuhan pernah membiarkan Salomo. Tidak. Tuhan menampakkan diri, Tuhan mengajarkan, Tuhan memberitahukan kebenaran. Tapi Salomo abai. Tidak peduli karena dia mencintai perempuan-perempuan asing, mencintai dewa-dewanya, mencintai perbuatan-perbuatan jahatnya, melakukan penyembahan-penyembahan, dan menyerahkan korban-korban persembahan. Semua kejahatan itu Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan marah, Tuhan murka. Murka itu adalah puncak kemarahan. Dan kita tahu upah dosa adalah maut, kematian, keterpisahan. Apa yang terjadi? Apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam Kisah 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan ke-13 ini. Keberdosaan manusia dimulai dari hati yang condong kepada si jahat. Hati yang mau melakukan apapun dengan kebebasannya sendiri. Hatinya tidak berpaut kepada Tuhan. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenan Tuhan. Dan Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan menghukum. Dan apa hukumannya? Di ayat 10 dikatakan, dan yang telah memerintahkan kepalanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, dan akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Luar biasa apa yang dinyatakan Tuhan untuk kita. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan anggap remeh dan enteng perintah Tuhan. Tuhan tetap akan menyatakan keadilannya dan menghukum orang jahat. Siapapun kita. Apakah kita itu orang yang sudah beragama atau belum beragama, orang yang percaya atau belum percaya, kalau kita berbuat dosa, berbuat kejahatan, pasti Tuhan menghukum. Dan kerajaan Israel terbagi 2, terpecah 2. Yang di utara dengan 10 suku menjadi kerajaan yang akhirnya melakukan kejahatan demi kejahatan, kelakuan-kelakuan mereka sungguh-sungguh mendukakan hati Tuhan. Tuhan menghukum mereka. Tuhan menghancurkan mereka. Mendatangkan kerajaan Asyur. Menghabiskan keberadaan mereka di tanah Israel. Di tanah Kanaan. Dan kita tahu apa yang terjadi. Orang-orang Israel diserahkan ke seluruh dunia. Oleh kerajaan Asyur. Tuhan memakai kerajaan Asyur untuk menghukum orang Israel. Dan apa yang terjadi pada kerajaan Israel di bagian selatan? Kerajaan Yehuda. Tuhan juga menyuruh kerajaan Babel, Nebukadnezar, menghukum orang Israel di bagian selatan. Dan kita mengerti bahwa dalam hal ini tentulah kita memahami bahwa hal penting yang berkaitan dengan Tuhan menghukum merupakan tindakan yang sungguh-sungguh nyata. Tindakan yang sungguh-sungguh terjadi di dalam sejarah orang Israel. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita tidak berhenti kepada keberdosaan manusia dan bagaimana Tuhan menghukum orang Israel, menghukum Raja Salomo. Tetapi di ayat yang 12 dikatakan di sini, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Jadi di sini Tuhan masih memberikan anugerah, masih memberikan satu kesempatan, satu kemungkinan untuk Raja Salomo bertobat. Untuk Raja Salomo kembali kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tidak menghukum di zamanmu. Tuhan akan menghukum nanti setelah Salomo dipanggil Tuhan, meninggalkan tubuhnya, dikuburkan, dan barulah terjadi peristiwa terpecahnya kerajaan Israel, dan selanjutnya kita tahu bagaimana
peristiwa kerajaan Israel Utara dihancurkan dan peristiwa kerajaan Israel Selatan dihancurkan. Ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita kaitkan dengan hidup kita, kita sudah berdosa. Kita melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Tidak sepenuh hati kepada Tuhan. Karena mungkin kita memang belum lahir baru. Kita belum mengakui segala dosa kejahatan kita. Kita belum sungguh-sungguh bertobat. Sehingga kita bukan dalam status dibenarkan. Bukan menjadi anak-anak Allah. Karena itu kita perlu dan penting menyadari betapa tidak mungkinnya kita datang kepada Allah hanya dengan keagamaan kita. Hanya dengan seremonial-seremonial yang kita lakukan tiap hari. Tidak mungkin. Kita hanya mungkin bisa kembali kepada Allah, hanya mungkin kita bisa menyembah Allah di dalam keberdosaan kita berdasarkan pada anugerah yang datangnya dari Allah. Dan itu dikerjakan oleh Kristus. Kristus yang telah mati menebus dosa kita. Yang telah bangkit memberikan kepada kita jaminan hidup setelah kematian. Karena itu, mari kita pikirkan dan renungkan lagi. Apa yang sesungguhnya telah kita lakukan kepada Allah. Apakah Tuhan mengasihi kita? Ya. Apakah kita masih diberi kesempatan untuk bertobat? Ya. Karena kita masih hidup di bumi ini. Masih ada kesempatan. Tetapi jangan lalai, jangan abai. Karena kita tidak tahu kapan kita mengakhiri hidup kita atau berakhir hidup kita di bumi ini. Kita tidak tahu. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Dan mintalah permohonan ampun. Karena hanya Kristus satu-satunya pengantara kita dengan Allah. Dia anak Allah yang diutus sebagai pengantara antara Allah dan kita. Kristus yang jadi manusia mau mati, menyerahkan nyawanya menebus dosa kita. Kita dibayar lunas oleh Kristus. Kita menerima keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita menikmati hidup yang baru karena Roh Kudus menerapkannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, ada janji Tuhan, ada covenant yang dinyatakannya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan melalui ayat 13. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Di sini jelas sekali bahwa ada pengharapan di sana. Dia meninggalkan satu suku, memberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud. Siapakah dia? Siapakah dia yang memerintah Israel, yang memberikan jaminan keselamatan, yang mengembalikan kita kepadanya, yaitu Yesus Kristus. Anak Daud yang sungguh-sungguh nyata berdasarkan covenant-nya, menebus kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam kisah ini kita belajar bukan hanya keberdosaan kita, hukuman Tuhan, murka Allah, tetapi juga anugerah, belas kasihan, kemurahan, dan penebusan yang Kristus nyatakan untuk kita. Melaluinya lah kita beroleh hidup yang baru. Hidup yang berkemenangan. Karena itu mari kita lihat implikasinya di dalam hidup kita. Pertama adalah jangan melakukan tindakan yang jahat dalam pernikahan, dalam perbuatan, dalam kehidupan sehari-hari di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan melakukan kejahatan seperti orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala. Yang itu jangan menggunakan jasa-jasa mereka. Tinggalkan perdukunan, tinggalkan menggunakan kuasa-kuasa kegelapan, tinggalkan segala sesuatu yang mencondongkan hati kita dari Tuhan. Yang ketiga, bertobatlah. Tuhan menanti pertobatan kita. Tuhan memberikan iman kepada kita, Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru untuk kita kembali kepadanya. Jangan keraskan hati kita ketika firman Tuhan menyatakan bertobatlah.
Yang keempat, tetap bersyukur, memohon belas kasihan Tuhan, dan meminta kekuatan agar kita melakukan yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Kiranya pengertian dan pemahaman kita dari renungan ini memberikan kepada kita dorongan tuntunan untuk menjadi saksi Kristus. Beritakan kabar baik kepada banyak orang, karena banyak orang ada di dalam kegelapan. Sebagai anak-anak terang, sebagai garam di dunia ini, mari kita bawa terang Kristus kepada mereka. Mari kita menggarami dunia ini dengan cinta, kasih dari Tuhan untuk mereka. Agar dunia ini tidak lagi di dalam kegelapan. Karena milik dari dunia ini adalah Tuhan itu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus. Tugas ini bukan tugas 1-2 orang. Tugas ini bukan tugas dari murid-murid yang ada di sekolah teologi atau para hamba Tuhan atau rohaniawan. Tetapi ini adalah tugas dari setiap kita yang percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kita. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini. Kiranya menolong kami untuk mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, Tuhan yang suci, Tuhan yang sungguh-sungguh penuh dengan kasih karunia. Kami bersyukur untuk penebusan Kristus dan keselamatan yang dinyatakan oleh Bapa melaluinya. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman, dan kami sungguh-sungguh sebagai saksi Kristus membawa banyak orang kembali kepadamu. Terpujilah Tuhan Yesus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.